Nah, ada beberapa bahan yang terbukti aman dan efektif untuk membantu mencerahkan kulit. Berapa lama? Padahal baru beli hari ini ya, nanya. Enggak, orangnya belum datang. Ketika kita merawat kulit untuk jangka panjang, jadi jangan memilih yang instan. Cantik adalah apa yang dimiliki setiap orang, tidak membuatmu iri. Karena apa yang dibutuhkan hanyalah menjadi dirimu sendiri. Mulai sekarang, mari kita sepakati bahwa semua bisa cantik. Dan selamat datang di podcast Bisa Cantik. Kita kupas tuntas semua permasalahan kulit kamu. Dan sekarang kita ada di ambience yang berbeda dari biasanya. Dan juga sama narasumber expertise di bidang estetika, yaitu Dr. Kori Putri. Halo, selamat datang Dr. Kori Putri. Halo Mbak Ajeng, Assalamualaikum Deknya Lover. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali akhirnya saya bisa hadir di sini. Akhirnya Luar yang biasa. ditunggu-tunggu ya dok ya. Siap. Dan kalau misalnya followers DNA Skincare yang lama nih atau DNA Lovers ini udah tahu siapa sih Dr. Kori Putri ini. Jadi beliau ini adalah dokter senior dan juga ketua komite dokter di DNA Skincare gitu. Paling tua Mbak Ajeng sebenarnya di DNA. Bilang ya. Tapi secara ini memang sudah senior teman-teman. Jadi Terima kasih. banyak banget yang mau kita kupas tuntas dokter hari ini dan banyak banget Q&A yang udah kita tampung di Instagram DNA Skincare Official.id. Tapi dokter, ini sebelumnya kan kalau biasanya kita di studio biasa ya. Iya. Nah sekarang ini kita di ambience yang berbeda. Menurut dokter nih, sebelum aku spill tempatnya, gimana sih untuk lokasi take podcast yang sekarang? Luar biasa ya, ini tempatnya tuh bener-bener yang nyaman ya, kemudian bikin kita tuh relax ya, dan membuat kita ngobrolnya pun juga enak ya, seperti kayak di rumah gitu ya. Kayak kita tuh nanti ngobrolnya jadi kayak kita lagi curhat-curhat gitu ya Mbak Ajeng ya. Betul, jadi nyaman sekali gitu. Ini di mana sih Mbak Ajeng? Ini Ngomong-ngomong. ada di Hotel Premier Place Juanda, Surabaya, dokter. Jadi ini ternyata ini adalah hotel one and only bintang 4 di Juanda, dokter. Di Juanda ya, dan dekat dengan Juanda ya. Jadi banyak yang pasti akan senang sekali ya ke sini untuk gampang aksesnya dekat dari airport Juanda. Dan kalau misalnya mau ke klinik DNA Skincare yang ada di Puri Surajaya juga dekat. Langsung 5 menit. Gitu. Betul. Apalagi kalau misalnya mau langsung konsul sama Dokter Putri, boleh, ini dekat banget dari airport. Kalian bisa stay dulu di Hotel Premier Place Juanda Airport ini, lalu ke klinik Taman Paris Puri Suryajaya. Deket banget, betul sekali kata Mbak Ajeng. Iya, deket banget. Dan sekarang kita mau ngebahas tema yang banyak dicari dan ditanyakan. Yes, oke. Itu adalah kandungan apa sih dok yang sebenarnya bisa bikin kulit cerah dan glowing. Ini masih banyak stigma dokter yang saya tangkap ya. Kalau misalnya kulit cerah itu harus putih instan. Ya, itu betul. agak serem ya. Memang itu yang terdoktrin di masyarakat ya pada umumnya saat ini. Karena menurut saya kalau misalkan kulit cerah itu adalah kulit cerah yang memang sehat, terus dia warna kulit asli dan nggak yang dibuat-buat atau terlalu putih. Bahkan kalau misalkan skincare yang menjanjikan putih itu agak serem menurut saya. Putih dalam semalam agak. Jangankan Mbak Ajeng ya, saya aja sebagai dokter aja udah takut duluan ya. Agak takut Betul. Jadi kalau saya ketemu pasien, dok saya kepinginnya langsung besok bisa glowing, saya udah langsung bilang, Bu, saya takut kalau saya bisa bikin seperti itu. Jadi namanya perawatan itu salah satu investasi kita ya, jangka panjang. Jadi perawatannya pun juga tidak bisa instan supaya hasilnya pun untuk bertahan lama ya. Jadi ketika kita merawat kulit itu juga kita tuh seperti memberikan semacam ke tubuh kita itu merawat untuk jangka panjang. Jadi jangan memilih yang instan, karena kalau instan tuh selesai sudah. Hasilnya ya selesai, tidak bisa kita bawa sampai jangka panjang ya. Tapi kalau kita mengikuti prosesnya dengan benar, nah hasilnya akan maksimal. Jadi kulit tuh sehat, tujuannya sehat, bukan putih gitu. Jadi kulit cerah itu tidak selalu harus merubah warna kulit kita asli ya. Skin tone kita itu sebagai orang Asia, kita hidup di Indonesia, itu sudah ditentukan kulit kita tuh warnanya apa secara aslinya ya. Nah, kulit kita ini bisa lebih cerah ketika kita merawat dengan
kandungan yang tepat untuk skincare kita. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi kita akan merawat kulit kita menjadi lebih cerah, itu tujuannya supaya lebih segar, lebih sehat. Itu intinya di situ poinnya. Itu Mbak Ajeng. Oke, berarti sebenarnya merawat kulit itu adalah investasi jangka panjang. Yes. Betul ya, Dokter? Betul, betul sekali. Berarti kita harus pinter-pinternya cari mana nih skincare yang memang aman dan juga nyaman ya. Ya, betul. Aman dan nyaman untuk kulit ya, terutama ya. Karena kalau sekedar aman tapi tidak nyaman untuk kulitnya, itu juga kita harus memikirkan kembali apakah kita tepat memilih bahan skincare-nya. Betul. Gitu. Dan aman dan nyaman ini bukan cuma tentang gimana sih cara kita milih hotel yang aman dan nyaman seperti di Hotel Premier Place Sidoarjo Juanda ini gitu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan nih dokter nih. Biasanya dokter, tadi kan dokter itu mention tentang ingredients atau kandungan. Ya. Kandungan apa sih dokter yang cocok atau yang memang itu bisa bikin kulit cerah dan glowing kali ya? Betul ya. Jadi kalau bahan aktif atau ingredient untuk membuat kulit cerah itu sebenarnya banyak sekali ya Mbak Ajeng juga DNA Lovers, dan sudah banyak sekali skincare yang mengandung bahan-bahan yang bagus, itu sudah banyak sekali, dan tentunya di DNY pastinya sudah mengikuti sekali dengan bahan-bahan aktif yang terbaik. Nah, ada beberapa bahan yang terbukti aman dan efektif untuk membantu mencerahkan kulit. Contoh, kalau saya bisa memberi contoh pertama, ada namanya vitamin C. Nah, itu sudah umum sekali dipakai. Jadi vitamin C ini fungsinya untuk membantu mencerahkan kulit kita. Selain itu, dia juga sebagai antioksidan untuk kulit kita. Jadi sangat menutrisi di kulit. Nah, banyak sekali yang sudah memakai vitamin C ini. Kemudian yang kedua, ada bahan yang lagi booming nih sekarang ini, namanya niacinamide. Nah, dia memang diunggulkan dalam arti untuk mencerahkan dia bisa, tetapi dia punya nilai plus di antara bahan yang lain. Dia membantu juga meredakan iritasi di kulit kita. Jadi ketika memakai suatu bahan aktif untuk mencerahkan, itu terkadang kulit kita agak sensitif. Jadi ada kemerahan, kemudian rasa perih, panas. Nah, itu diredam sekalian oleh si niacinamide. Jadi dia ini bahan yang betul-betul double action ya. Jadi dia mencerahkan bisa, tapi efek samping dari mencerahkan tadi yang ada kemerahannya, dia redam sekalian. Jadi banyak dipakai niacinamide itu. Kemudian yang ketiga ada namanya alpha-arbutin, Mbak Ajeng. Oh iya. Nah, ini juga banyak yang cari. Mungkin kalau di skincare umumnya ditulis sebagai arbutin begitu saja. Betul. Nah, dia lebih kuat dibandingkan dengan vitamin C atau niacinamide karena dia punya fungsi menghambat produksi melanin. Nah, melanin itu apa? Sebetulnya kita manusia itu mempunyai sel kulit coklat, Mbak Ajeng. Terutama untuk ras kita ya, ras mongoloid ini ya, hidup di Asia ini yang kulitnya sawo mateng. Pigmen melaninnya banyak sekali. Jadi kenapa warna kulit kita ini sawo mateng, coklat, kuning langsat ya, berbeda dengan ras kaukasoid. Contohnya orang-orang bule ya, kulitnya pucat karena sel melaninnya nggak banyak. Nah, mempengaruhi. Betul. Nah, sebenarnya kita harus bersyukur dengan adanya melanin yang banyak itu adalah cara kulit kita melindungi diri dari sinar matahari. Nah, karena kita hidup di Indonesia, negara tropis, sinar mataharinya kan melimpah ruah ya Mbak Ajeng. Jadi si melanin ini akan melindungi sebetulnya. Tetapi kalau terlalu over produksinya, akhirnya muncul noda hitam, flek. Nah, itulah yang dihambat oleh si arbutin. Betul. Jadi dia bisa menghambat produksi melanin yang berlebih. Nah, supaya kulit kita tidak timbul flek. Kalaupun sudah muncul flek, dia akan membantu menyamarkan. Nah, jadi banyak dipakai menyamarkan. Betul. Kita tidak bisa betul-betul menghilangkan flek atau noda hitam itu, misalnya menyamarkan. Kemudian yang terakhir ada satu bahan yang sering juga dipakai dan banyak, dan itu sudah lama memang menjadi favorit ya, dari whitening yang bernama AHA atau BHA. Itu adalah suatu asam ya, alfa hidroksiaksid dan beta hidroksiaksid. Nah, fungsinya ini dia lebih seperti membantu menghilangkan kusemnya, Mbak Ajeng. Fungsi eksfoliasi.
Nah, jadi kan banyak tuh sekarang yang sering banget di sosial media, pakai exfoliating ini. Nah, itu sebetulnya isinya dari bahan itu. Si AHA BHA ini. AHA BHA. Dia bisa dibentuk dalam produk serum atau night cream ya. Jadi fungsinya memang untuk mengangkat sel kulit mati. Tetapi harus diperhatikan kapan kita memakai AHA, kapan kita memakai BHA. Bagaimana membedakannya? Kita lihat kulit kita masing-masing. Kalau kulit kita kering atau normal, bisa memakai yang golongan AHA. Contoh adalah glycolic acid, kemudian lactic acid. Nah, itu bisa dilihat nih di Angel Lovers di ingredient dari skincare. Pasti ada disebutkan di situ mengandung glycolic acid atau lactic acid. Itu berarti golongan AHA yang digunakan untuk eksfoliasi untuk kulit kering dan normal ya. Karena kalau salah memakai juga hasilnya nggak maksimal gitu. Iya, tidak sesuai si kulit. Betul. Nah, ketika kita memakai BHA itu ketika kulit kita berminyak jenis kulitnya. Nah, contoh kulit yang sedang berjerawat atau yang cenderung gampang berjerawat itu bisa memakai bahan dari golongan BHA. Contohnya yang di BHA ini pasti sudah banyak yang tahu nih di Angel Lovers adalah salicylic acid. Ya, salicylic acid itu banyak sekali dipakai untuk mengobati atau merawat kulit yang berjerawat. Begitu Mbak Jen. Tetapi kita juga harus hati-hati ya ketika memilih, pemakaiannya pun tidak boleh berlebihan. Ya, saya cenderung mengingatkan seperti itu karena di lapangan nih di tempat praktek saya seringkali menemui pasien yang pakainya over Mbak Ajeng. Karena kepengennya cepet tadi ya, instan. Jadi di pemikirannya adalah ketika saya memakainya berlebih, hasilnya akan cepet. Padahal itu salah. Ketika berlebih, hasilnya malah iritasi. Oh, karena kalau over iritasi. Iya, betul. Karena semua harus ada porsinya masing-masing ya. Kayak kita kalau makan terlalu banyak kenyang, malah jadinya nggak enak ya, di perut nggak enak, kita juga nggak nyaman ya ketika terlalu kenyang. Tapi kita harus secukupnya nih makan ya, sama dengan kulit kita kerawat, kita kasih makan pun harus secukupnya, tidak bisa berlebihan supaya hasilnya juga maksimal. Bertahap lah ya. Betul. Intinya ya di Angel Lovers, kalau memakai skincare apapun tidak boleh berlebihan, harus ikutin aturan mainnya. Nah, itu harus dicatat ya. Jadi betul. Harus bertahap, nggak ada yang instan. Yes, betul sekali. Iya. Oke. Nah, sebenarnya dokter, berapa lama sih? Kan katanya pengen cepet, tapi sebenarnya idealnya ini berapa buat lama? Kelihatan hasilnya itu berapa lama sih dok? Itu pertanyaan yang selalu ditanyakan pasien saya Mbak Ajeng ketika konsul ke klinik itu, yang pertama kali ditanyakan, dok ini nanti berapa lama ya hasilnya? Bahkan dok, selalu. di DM pun. Iya, betul. Berapa lama sih? Padahal baru beli hari ini ya, nanya. Enggak, orangnya belum datang. Iya, betul. Nanya, ini kapan datangnya? Iya. Berapa lama bisa cerahnya? Ya memang itu wajar sih semua ketika, dan setiap kali pasien, hampir semua yang datang ketika konsultasi menanyakan itu. Dan jawaban saya selalu sama dan konsisten, karena itu seperti perawatan ya, harus konsisten. Jadi saya selalu sampaikan perawatan itu sangat butuh waktu, bukan hanya butuh waktu ya, tapi sangat butuh waktu. Berarti kan prosesnya panjang ya Mbak Ajeng. Nah, hitungan paling cepatnya itu bisa mingguan lah, hitungannya mingguan, beberapa minggu sampai bulan. Kalau saya melihat rata-rata selama ini saya merawat wajah pasien-pasien DNY ya, itu minimal 2-3 bulan. Itu pun dengan catatan rutin pemakaiannya. Rutin, ya. Ingat rutin dan sabar. Rutin dan sabar aja 2-3 bulan. Iya. Apalagi yang pakainya males-malesan. Nah, jangan disalahkan ke produknya ya, ketika hasil nggak maksimal kita harus kembali juga, udah bener belum pakainya, udah rutin belum, karena itu aturan mainnya. Karena setahu saya dok ya, ini banyak yang banyak juga dibahas di sosial media. Ini misal AHA campur sama BHA, atau niacinamide campur sama apa biar pengen lebih cepet cerah. Iya, nah itu harus hati-hati. Tidak boleh asal mengkombinasikan bahan-bahan aktif di suatu skincare ya, karena bisa jadi salah mengkombinasi, fungsinya bertolak belakang Mbak Ajeng. Contoh tadi juga AHA dan BHA dijadikan satu, kan udah nggak nyambung ya, karena satunya untuk kulit yang kering, satunya untuk kulit berminyak. Ini tidak bisa kita campur jadi satu.
yang ada kulitnya bingung ya. Ngambek ya dok? Betul, benar. Kulit kita tuh bisa ngambek bener loh Mbak Ajeng. Ketika kulit itu ngambek, dia tuh kayak yang stuck, nggak mau menerima apapun. Bisa Pernah nggak kayak kita tuh udah yang sering udah pakai ini itu, tapi juga hasilnya nggak maksimal? Iya, ya kan? Aku pernah Nah, itu bukan berarti produknya yang salah ya, cuman cara kita memahami si produk itu bahan aktifnya seperti apa itu bisa jadi salah. Seperti itu ya. Terus kadang kita udah sering mengkombinasikan ini itu ya sampai berlayer-layer tuh. Kadang saya juga melihat di sosial media banyak sekali ya, habis ini. Itu kalau kulit bisa ngomong dia cuma gini, capek banget aku gitu, karena kulit ini pun akhirnya juga membuat proteksi dirinya sendiri. Ketika dia terlalu banyak bahan aktif yang diberikan, dia juga menjaga, tunggu, ini aku nggak bisa nih kalau terlalu banyak. Ya, dia akan bingung mau nyerap yang mana, mau ambil bahan yang mana, dia akan bingung. Jadi secukupnya aja. Gitu. Nah, yang mungkin kalau beberapa saya bisa kasih saran dari bahan-bahan aktif yang saya sebutkan tadi, yang seringkali dikombinasikan tuh contoh adalah vitamin C dan niacinamide. Itu masih berjodoh lah untuk kita kombinasikan. Tapi nggak perlu kita kasih niacinamide, vitamin C, arbutin. Ini terlalu over. Kita harus pikirkan lagi fungsinya yang tepat pakai yang mana. Jadi di Angel Lovers jangan buru-buru memikirkan kulit kita ini tuh tidak bekerja dengan skincare apapun ya, atau nggak works nih skincare-nya. Tetapi coba dilihat kembali apakah yang sudah kita pakai bahannya itu tepat ya, kombinasinya tepat atau tidak ya. Jadi jangan buru-buru berpikir nggak works ini skincare-nya gitu Mbak Ajeng. Oke, bisa jadi itu kita yang salah ya. Betul. Salah pemakaian atau salah self-diagnose kulit kita sendiri. Betul. Dokter, terima kasih banyak dokter. Tapi kita sama-sama Mbak Ajeng. Ya. Buat The Angel Lovers yang ada di Surabaya Timur, itu kita bakalan ada satu klinik baru di sana. Ya, jadi nanti kalau misalkan buat yang mau konsultasi gratis bareng dokter siapapun itu, nanti kan kita banyak dokternya ya. Sama di seperti episode sebelumnya itu ada dokter Billy, ada dokter Ayu, sekarang dokter Putri, dan nanti ada next dokter favorit. Masih banyak ya dokternya di NJ itu luar biasa semuanya Mbak Ajeng. Jadi tunggu episode-episode berikutnya ya dengan pembahasan yang pastinya lebih menarik lagi ya dan up to date ya Mbak Ajeng ya. Atau kalau misalnya ada yang di luar pulau, luar kota, bisa langsung aja komen di kolom komentar ya dokter ya. Nanti kita bantu jawab ya. Betul. Kita bantu untuk tanyakan ke dokter kami dan juga nanti atau bahas di podcast selanjutnya. Mungkin kalau misalkan kulit ini dirawat dengan baik, kulit ini bakalan bilang thank you ya, udah merawat kulit aku dengan baik gitu ya dokter. Iya betul, dan kuncinya satu, sabar dan konsisten. Nah itu merawat itu kuncinya di situ ya di Angel Lovers ya. Iya, nggak bisa kita merawat kulit tapi tidak mau sabar dan tidak konsisten, tidak bisa, hasil nggak akan maksimal. Kuncinya di situ. Iya. Karena kalian tidak memiliki kuncinya. Gitu ya, betul sekali Mbak Ajeng. Dan kalau misalkan teman-teman atau Daniel Lovers di luar sana yang punya pertanyaan, bisa langsung aja drop di kolom komentar YouTube DNY Skincare atau langsung DM ke TikTok officialnya di @dny.skincare atau Instagram official di @dnySkincareofficial.id. Nanti kita bakalan jawab ya dan bantu mengkomunikasikannya sama dokter. Jadi biar teman-teman ini nggak salah diagnos. Jadi nanti berterima kasih juga kulitnya, kayak makasih udah rawat aku dengan baik. Dengan baik, betul. Ya. Oke, jadi terima kasih banget dokter. Kita sekarang udah tahu ya kandungan apa yang bikin kulit jadi cerah dan glowing alami, tidak instan. Karena takut ya dokter kalau tiba-tiba putih cering. Iya, ya. Jadi Daniel Lovers jangan salah pilih lagi ya bahan aktifnya ya, karena sudah dijelaskan tadi. Harus melihat podcast ini dari awal sampai akhir ya Daniel Lovers. Betul, apalagi di episode sekarang ini nyaman banget. Kita ada lokasinya di Hotel Premier Place Juanda Airport. Ini first time and one and only bahkan ya
4-star hotel di area Juanda. Ini dekat banget, kayak cuma 10 menit dari airport Juanda dan 10 menit buat ke klinik DNA Skincare yang ada di Puri Suryajaya. Jadi terima kasih Dokter Putri. Sama-sama Mbak Ajeng, terima kasih atas undangannya. Buat kita bahas beauty inside and outside. Iya. Salam cantik, bye-bye. Bye, assalamualaikum.